Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina Rabbun karim wa anta dzu khulqin adzim fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah Wanzur ilayya sayyidi binabrah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Saudara permisa yang berbahagia yang saya hormati, kepada seluruh jamaah sholawat wahidiyah muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Pada kesempatan hari ini saya akan meneruskan tentang penjelasan amalan sholawat wahidiyah, yaitu tentang ajarannya. Sebelum saya melanjutkan video ini, terlebih dahulu Bapak Ibu sentuh like, subscribe, dan bagikan untuk menunjang, untuk memberikan penyemangat bagi diri hamba untuk membuat video-video selanjutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam amalan sholawat wahidiyah itu ada ajarannya, yaitu lillah yang kemarin sudah saya sampaikan, dan ada billah, lirrasul, dan birrasul. Sedikit saya mengambil tentang penjelasan lillah yang kemarin sudah saya sampaikan, bahwasanya segala amal perbuatan apa saja asal bukan perbuatan yang melanggar syariat agama, maka kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup sampai di situ bahwasanya ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi masih ada, yaitu pembersihan hati, agar supaya ibadah kita itu betul-betul ikhlas, murni di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab kalau kita beribadah kepada Allah itu lillah saja, masih ada rasa atau masih ada keinginan, yaitu mengharapkan satu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka belum bisa dikatakan yaitu amal ibadah yang ikhlas. Ini masih 50-50 antara diterimanya amal ibadah ataupun tertolaknya suatu amal ibadah, karena belum murni ikhlas lillahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk penyempur daripada ajaran lillah, yaitu billah. Billah segala amal perbuatan apa saja, gerak-gerik kita lahiriah ataupun batiniah, kita harus merasa bahwa segala perbuatan amal itu karena atas kehendak dan titah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan sampai merasa bahwa mempunyai kekuatan, mempunyai daya, lebih-lebih mengaku kita mempunyai amal ibadah. Ini sudah merampas hak daripada kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang masih merasa dirinya mempunyai rasa ibadah, rasa kekuatan, maka di dalam hati masih ada rasa syirik, rasa ujub, dan rasa sum'ah, maka bisa juga amal ibadah itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk membebaskan daripada amal syirik itu, maka kita membutuhkan yaitu bimbingan yang bernama billah. Disebutkan di dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apapun yang kamu perbuat. Di sini jelas bahwasanya suatu perbuatan kita itu karena kehendak, karena titah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah merasakan bahwasanya amal ibadah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah pula lah yang menggerakkannya, maka sudah terbebaslah kita yaitu amal yang syirik, baik itu syirik khafi ataupun syirik jali. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita syirik jali,
yaitu syirik yang nyata. Itu nampak sekali apabila ada seseorang itu mengaku Tuhan seperti Fir'aun. Kita menyembah berhala, kita menyembah kayu, patung, dan lain sebagainya. Tetapi kalau syirik khafi ini sangat sulit sekali, karena syirik khafi itu ada dalam hati kita. Kita tidak merasa dan kita tidak menyadari kalau itu kita sudah berbuat, yaitu namanya syirik khafi. Syirik yang samar, syirik yang halus, syirik yang sulit untuk dideteksi oleh orang lain. Maka dari itu kita membutuhkan satu bimbingan, satu ajaran, yaitu billah. Merasa bahwa gerak-gerik kita atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kita memahami daripada lillah dan billah, merasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merasa bahwasanya gerak-gerik di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lillah dan billah itu suatu pengeterapan daripada ajaran kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kita memahami lillah dan billah, maka diteruskan di situ ajaran wahidiyah, yaitu lirrasul. Di samping kita niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, asal bukan perbuatan yang dilarang agama, maka kita juga harus mengikuti tuntunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sehari-hari di dalam kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari, bahkan dimanapun dan kapanpun juga kita harus selalu mengeterapkan lillah billah lirrasul dan birrasul. Demikianlah Bapak Ibu penjelasan kami tentang lillah billah dan lirrasul birrasul yang pada saat ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tentunya masih ada kekurangan-kekurangan, baik itu sengaja ataupun tidak kami sengaja. Karena berhubungan dengan waktu, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk sentuh subscribe, like, dan bagikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.